Rahim. Kita pertemuan kedua ini akan bicara tentang landasan pada ilmu pendidikan agama Islam, yaitu syariat Islamiyah. Kita berangkat dari Al-Quran sesungguhnya, tapi di sini diawali dengan hadis atau sunnah. Hadis dari bahasa artinya adalah baru atau berita. Adapun sunnah adalah kebiasaan, tradisi, hal yang habit yang menjadi kebiasaan, yaitu arti dari sunnah. Adapun definisi hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Hadis, al-amal, takrir Rasulullah yang dapat menjadi dalil syara'. Selanjutnya, syariat Islamiyah, fungsi hadis itu menguatkan ketentuan Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-Baqarah 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Perintah sholat itu dalam Al-Quran. Maka hadis itu dikuatkan oleh ayat tersebut dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Al-Islamu huwa anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah. Itu ya hadis tentang datangnya Jibril berbentuk sebagai manusia pada Rasulullah, sehingga para sahabat itu bertanya siapa tadi gitu. Itu hadis yang panjang. Kemudian hadis juga berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Quran. Sebagai contoh ayat 43, salatlah seperti kamu sebagaimana aku salat, shollu kama ra'aitumuni usolli, dalam riwayat Bukhari. Yang ketiga, memberikan batasan pada ayat-ayat yang umum, ya sebutnya takhsisul umum ya. Contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dalam surat Al-Maidah. Kemudian ayat tersebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal, dihalalkan kepada kami 2 bangkai dan 2 jenis darah. 2 bangkai adalah bangkai ikan dan belalang, adapun 2 jenis darah adalah hati dan limpa. Jadi bangkai ikan dan belalang itu boleh karena dia tidak berdarah, dan ada darah dalam tubuh manusia yang boleh dimakan, yaitu berupa hati dan limpa. Yang keempat, juga membuat hukum baru, artinya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Contohnya keharaman binatang yang bertaring atau bercakar. Dalam Al-Quran yang dilarang hanya 4 saja, 5 dengan khomer makanan itu, tapi Rasulullah menambahkannya jadi yang binatang yang bertaring, contohnya ya kera, kemudian harimau, itu yang bertaring atau bercakar di luar ya. Bercakar itu seperti kucing, nah itu kan, atau burung elang, itu menjadi haram hukumnya. Allah Rasulullah melarang setiap binatang bertaring dan jenis binatang buas dan binatang bercakar seperti jenis burung. Tapi kalau kita pahami, sesungguhnya yang diharamkan itu kalau menurut ilmu biologi, bisa jadi yang diharamkan adalah hewan-hewan karnivora atau pemakan karnival, pemakan daging ya. Maka dari segi kualitas, hadis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih itu yang tidak cacat, jelas sanadnya, bersambung, orang-orang yang menjadi sandarannya atau sanad itu orang yang adil, kuat hafalannya. Contohnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Bukhari itu punya kitab namanya Sahih Bukhari, Imam Muslim juga punya kitab namanya Sahih Muslim gitu. Jadi kalau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu insyaallah dan nyata menjadi hadis yang sahih. Kemudian hadis hasan yang diriwayatkan oleh orang adil tapi kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak cacat dan tidak asing, banyak diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadis dhaif yang ketiga, hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan, artinya hafalannya kurang, orangnya tidak adil, kemudian ada sanad yang cacat, kemudian asing, aneh gitu ya. Nah, hadis-hadis yang menurut logika aja nggak masuk akal, maka hadis itu menjadi dhaif. Hadis yang dapat dijadikan landasan hukum hanyalah hadis sahih dan hasan, sedangkan hadis dhaif hanya digunakan untuk hal yang berkaitan dengan
fadailul amal, keutamaan beribadah, bukan pekerjaan saja tapi beribadah. Oke, contohnya hadis apa yang mengatakan tentang unzur maqala wala tanzur man qala, atau hadis yang bicara tentang tentang fadail amal itu barang siapa yang membaca sekian kali maka akan mendapatkan ini. Nah, itu fadailul amal. Boleh untuk motivasi diri. Gitu, boleh digunakan hadis-hadis dari itu. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh menemukan hukum bagi peristiwa baru. Contohnya yang jelas kita ketahui tentang menggunakan masker dalam sholat, apa hukumnya? Sementara perempuan saja harus membuka muka ketika sholat, tapi menggunakan masker wanita saja tidak boleh, apalagi laki-laki. Nah, bagaimana itu hukumnya? Maka kita beristihad. Ada juga ijma, yaitu yang berlandaskan kepada kesepakatan para mujtahid, pada pengambil hukum. Ijma itu ada dua, ijma itu qat'i, ada ijma sukuti. Qat'i itu semuanya sepakat mengatakan betul, setuju bahwa ini haram, ini halal. Tapi ijma sukuti itu apabila sebagiannya menyetujui dengan cara diam, ya. Ijma yang memiliki kekuatan hukum hanyalah ijma qat'i, sedangkan ijma sukuti hanya wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang menerima ijma tersebut. Kemudian yang terakhir adalah qiyas atau analogi, mempersamakan suatu peristiwa yang belum ada ketetapannya dengan Quran, peristiwa yang sudah ada ketetapannya dalam Quran, karena adanya kesamaan atau illat. Ya, illat itu adalah alasan penetapan hukum. Gitu. Seperti contohnya apa? Qiyas itu contohnya ketika di negara Arab sana mereka makan roti berdasarkan gandum dan berzakat dengan gandum, maka kita di Indonesia berzakat dengan menggunakan beras, dengan ukuran yang sama. Ini adalah contoh-contoh tentang tentang peristiwa yang ada hukumnya dan kemudian peristiwa yang sudah ada hukumnya dan belum ada hukumnya, kesamaan ilahnya atau alasannya, kemudian hukumnya menjadi haram atau halal. Maka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dua hal tersebut, ya. Maksudnya dua hal tersebut itu maksudnya dari para jamaah atau dari para masyarakat awam menanyakan apa hukumnya ini dan apa hukumnya itu. Sebelum kita menentukan ini haram atau halal, maka kita harus ketahui juga hukum-hukum yang kemarin saya sampaikan, yaitu ada syarat, ada batil, ada sah, sahih, gitu. Ada rukun, gitu. Ada azimah. Nanti silakan dibaca lagi. Jika ada pertanyaan silakan kita bahas pada forum WhatsApp. Oke? Allah yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.